Pertama di sini aku sudah siapkan kelapa yang sudah diparut. Ini ada kurang lebih sebanyak 300 gram. Aku pakai bagian yang putihnya aja ya. Lalu kita berikan garam sekitar setengah sendok teh. Kalau mau lebih gurih ditambahkan lagi jadi 1 sendok teh ya. Lalu kita berikan juga 2 sendok makan tepung maizena. Dan agar lebih wangi aku mau tambahkan 2 lembar daun pandan yang aku gunting seperti ini. Lalu ini kita aduk aja sampai merata. Nah, untuk kelapa parutnya ini mau aku kukus dulu ya. Fungsinya agar tidak cepat basi. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, selanjutnya mau aku pindahkan ke dalam loyang. Atau boleh ke dalam wadah yang anti panas, disesuaikan saja. Nah, kalau udah masuk semuanya, ini sudah siap dikukus. Dan sebelumnya di sini aku sudah panaskan kukusannya dan airnya juga sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan dan kita kukus kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit, ini langsung aja kita angkat untuk kelapanya dan kita diamkan dulu sampai dingin. Nah, kalau udah dingin seperti ini sudah bisa kita gunakan. Nah, sebelumnya di sini juga aku sudah siapkan cetakan. Ini aku pakai cetakan yang bentuknya kayak gini. Ini bisa dipakai untuk bolu kukus maupun puding. Nah, untuk cetakannya ini kita olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis ke seluruh area permukaan cetakannya. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau cetakannya sudah diolesi, selanjutnya kita bisa masukkan kelapa parutnya. Di sini aku masukkan sebanyak kira-kira 1,5 sendok atau sampai 2 sendok. Lalu ini kita padatkan dulu menggunakan sendok. Nah, agar hasilnya lebih padat, di sini aku gunakan telunjuk atau jempol. Tapi jangan lupa ya, kita cuci tangan dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama ke cetakan berikutnya. Dan untuk banyaknya itu disesuaikan selera ya. Karena aku pengen rasanya lebih enak dan gurih, jadi aku pakainya lebih banyak. Dan ukuran juga ini karena cetakannya lebih besar dibanding cetakan biasa. Nah, ini sudah selesai diberikan kelapa parut dan mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini siapkan gelas takar, lalu kita masukkan santan instan. Aku pakai merek Sasa. Di sini kita akan bikin untuk cairan adonannya nanti. Lalu kita berikan susu kental manis. Ini aku kira-kira ya, sebanyak 1 saset yang kecil atau 35 sampai 40 gram. Lalu kita berikan air putih sampai airnya ini mencapai 250 ml. Dan ini kita aduk sampai merata. Jadi 250 ml itu campuran dari santan, susu, dan air putih ya. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin adonannya. Siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur ayam utuh. Gunakan telur ayam yang masih segar ya, jangan yang keluar dari kulkas. Lalu tambahkan juga 150 gram gula pasir. Dan di sini juga aku pakai vanili bubuk, aku pakai sekitar setengah sendok teh. Boleh juga diganti dengan vanili cair ya. Lalu kita berikan 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP. Boleh diganti dengan TBM ataupun Ovalet ya. Dan ini kita mixer aja menggunakan speed terendah bertahap ke speed yang paling tinggi. Sampai mengembang ya, putih kental dan berjejak. Nah, ini adonannya sudah mengembang, ini sudah sekitar 5 menit ya saat aku mixer. Lalu ini kita berikan cairan santan dan susu yang sudah kita bikin tadi. Kita masukkan sambil kita mixer, tetap di suhu yang paling tinggi ya. Dan kita masukkan secara bertahap sampai cairannya ini habis. Dan kalau cairannya sudah habis, ini kita mixer kembali kurang lebih selama 5 menit ya dengan kecepatan maksimal sampai mengental.
Nah, kalau sudah mengental seperti ini udah cukup dan mau aku matikan dulu. Selanjutnya kita berikan pasta red velvet. Di sini aku masukkan 1 sendok teh. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai pasta pandan itu boleh-boleh saja ya. Disesuaikan dengan selera saja. Lalu ini kita aduk lagi menggunakan mixer, menggunakan speed terendah aja, cukup sampai tercampur merata aja. Selanjutnya kita berikan tepung terigu ada sebanyak 200 gram sambil kita ayak ya. Dan aku juga tambahkan 15 gram tepung maizena. Lalu ini kita ayak. Dan di sini juga saat memasukkan tepungnya itu harusnya bertahap ya. Jadi sebelumnya harusnya dibagi dua dulu. Tapi di sini aku masukkan semuanya. Fungsinya itu kenapa harus bertahap memasukkan tepung terigunya agar adonannya itu tidak langsung turun. Jadi nanti tetap mengembang dengan baik. Tapi ini karena aku masukkan langsung semuanya, jadi adonannya jadi agak cepat turun ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi hasilnya ini masih tetap enak. Lalu ini kita aduk aja menggunakan spatula agar adonannya ini lebih bisa tercampur dengan merata. Nah, ini udah cukup ya. Oh iya, aku juga lupa masukin untuk soda kuenya. Di sini aku pakai setengah sendok teh. Kalau nggak ada soda kue, boleh diganti dengan baking powder. Dan aku juga tambahkan setengah sendok teh garam ya, agar rasanya lebih gurih. Lalu ini kita aduk lagi sampai tercampur merata. Nah, ini tuh harusnya dimasukin berbarengan dengan tepung terigu tadi ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, sudah bisa kita tuangkan ke dalam cetakannya. Nah, kalau udah, ini langsung aku tuangkan aja ke dalam cetakan yang sudah diberikan kelapa parut. Aku tuangkan sebanyak 2,5 sendok. Tapi kalau mau dimasukkan setengah dari cetakannya juga nggak apa-apa ya. Nanti juga untuk adonannya akan mengembang. Nah, jadi penuhnya seperti ini. Nah, ini udah selesai aku tuangkan dan ini sudah siap dikukus. Dan sebelumnya juga di sini aku sudah panaskan kukusan dan airnya juga sudah benar-benar mendidih. Langsung aja kita masukkan untuk adonannya. Lalu ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit sampai 20 menit ya. Selanjutnya untuk sisa adonannya ini mau aku berikan setengah sendok makan coklat bubuk, tapi dimasukinnya sambil disaring ya agar tidak menggumpal. Nah, kenapa di sini aku berikan coklat bubuk? Jadi di sini tuh aku mau bikin dua versi, yaitu pure pakai pasta aja dan ada campuran coklatnya juga. Jadi nanti akan ada perbedaan warna. Nah, jadi kalian bisa ikutin pengen cara yang mana. Diaduk aja sampai benar-benar tercampur merata ya, tapi jangan sampai over mix untuk mengaduknya agar nanti hasilnya tidak bantat. Nah, untuk bolunya juga ini sudah matang ya. Langsung aja ini kita angkat untuk bolunya. Kelihatan ya, bolunya juga ini mengembang dengan baik. Nah, kukus aja untuk sisa adonannya sampai habis. Nah, ini untuk bolunya yang sudah matang bisa kita keluarkan. Nah, untuk mengeluarkan dari cetakannya juga ini sangat mudah, tinggal ditekan-tekan aja ya pinggiran cetakannya. Hasilnya juga ini sangat cantik. Dan kita keluarkan lagi untuk bolu berikutnya. Wow, ini tampilannya benar-benar sangat cantik dan manis ya. Dan ini juga bolu berikutnya yang tadi aku campurkan dengan coklat bubuk ini sudah matang. Jadi ini perbedaannya ya. Yang pakai coklat bubuk itu tampilnya lebih gelap, jadi red velvetnya itu lebih keluar. Tapi yang pure cuman pakai pasta red velvet aja warnanya lebih cerah. Jadi tinggal disesuaikan saja teman-teman lebih suka yang mana. Dan untuk pemakaian coklat bubuk bisa diganti dengan pasta coklat ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku kukus semuanya. Di sini aku mendapatkan 17 piece bolu putu ayu dengan ukuran cetakan yang lumayan agak besar ya.
Pertama di sini aku sudah siapkan 2 butir telur ayam, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh SP atau TBM, dan aku juga pakai perisa vanila yang bubuk sekitar 1/4 sendok teh. Dan ini kita mixer ya. Pertama ini kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai si gulanya agak larut atau tercampur merata. Nah, kalau sudah mulai agak larut seperti ini, aku taikkan speednya ke yang paling tinggi dan kita mixer sampai dia mengembang kental putih dan berjejak. Nah, ini untuk adonannya sudah mengembang ya. Cirinya saat kita aduk menggunakan mixer, dia meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Selanjutnya aku mau tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang dan 2 sendok makan tepung maizena ya. Di sini aku masukkan tepung terigunya setengahnya dulu sambil diayak, dan kita masukkan juga untuk tepung maizenanya. Kita ayak agar tidak ada tepung yang menggerindil. Lalu masukkan juga setengah sendok teh baking powder. Dan sebelum aku mixer kembali, ini agak diaduk ya sebentar agar tepung terigunya tidak berhamburan, dan kita mixer aja menggunakan speed yang paling rendah sampai cukup tercampur merata aja. Nah, kalau sudah tercampur merata, selanjutnya aku mau tambahin 150 ml susu cair full cream. Kita masukkan setengahnya dulu, lalu ini kita aduk kembali atau kita mixer. Ini masih sama ya, speednya yang paling rendah. Nah, kalau sudah mulai tercampur merata, aku masukkan untuk sisa susu cairnya dan kita mixer kembali sampai benar-benar tercampur merata ya. Nah, ini udah cukup. Ini aku matikan dulu untuk mixernya. Selanjutnya aku mau tambahkan untuk sisa tepung terigu yang belum dimasukkan dan kita masukkan sambil disaring ya. Lalu aku juga tambahin setengah sendok teh garam biar rasanya lebih gurih, 35 gram susu kental manis putih, dan 30 ml minyak goreng ya. Dan ini kita aduk kembali menggunakan mixer dan gunakan speed yang paling rendah aja. Dan kita aduk cukup sampai tercampur merata ya. Jangan sampai overmix agar si adonannya ini saat kita kukus dia tidak tenggelam atau tidak bantat. Nah, ini udah cukup, aku mau matikan aja mixernya dan kita sisihkan karena sudah tidak kita pakai lagi. Nah, untuk adonannya ini aku mau aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya ini sudah benar-benar tercampur merata ya. Nah, ini udah cukup ya, sudah tercampur merata. Selanjutnya aku mau ambil 1/3 adonannya. Atau kalau mau dibagi menjadi 2 bagian itu boleh-boleh aja ya, disesuaikan saja. Karena untuk yang satunya ini mau aku berikan coklat bubuk, di sini aku pakai 1 sendok makan. Dan disaring dulu ya untuk coklat bubuknya karena biasanya coklat itu sering menggerindil. Selanjutnya ini kita aduk aja sampai benar-benar tercampur merata. Nah, di sini aku mau bagiin tips, harusnya di sini tuh untuk coklat bubuknya diberikan air dulu dan diaduk sampai dia membentuk atau jadi seperti pasta, tapi nggak apa-apa ya. Atau boleh juga diganti menggunakan pasta coklat ya. Dan di situ juga aku berikan sekitar 3 tetes pewarna coklat agar warnanya itu lebih cantik dan keluar ya. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya untuk kedua adonannya ini, yang putih dan yang coklat, mau aku masukkan ke dalam plastik segitiga atau plastik piping bag ya. Fungsinya itu agar dia tuh lebih gampang dimasukkan ke dalam cetak dan agar tidak berceceran atau belepotan kemana-mana ya adonannya. Nah, di sini juga aku sudah siapkan cetakan. Ini untuk bentuknya berbeda-beda ya. Aku beli di online shop. Dan sudah aku olesi menggunakan minyak goreng. Nah, langsung aja kita masukkan adonannya 1/3-nya aja. Dan masukkan ke semua cetakannya. Nah, kalau sudah dimasukkan, selanjutnya aku mau berikan adonan yang bagian coklat di atasnya. Lakukan sampai selesai ya. Dan masukkan adonan coklat ke semua cetakan.
Nah, ini dia sudah aku masukkan dan ini sudah siap dikukus. Dan sebelumnya aku sudah panaskan kukusan ya, dan airnya ini sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan untuk adonan bolunya ini ke dalam kukusan. Dan di sini aku kukus sekitar 15 sampai 20 menit ya, atau sampai matang menggunakan api sedang aja. Nah, ini dia untuk bolunya sudah matang. Dan mau langsung aku angkat aja ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu, itu kan ada bagian yang agak samar untuk coklatnya. Ini tuh karena aku ngasih si adonan yang putihnya itu kurang banyak. Karena kelihatan ya, itu ada perbedaannya untuk setiap adonan. Dan dia juga agak tenggelam karena pas aku masukin coklat bubuknya itu dia tidak diberikan air dulu. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, langsung aja kita keluarkan untuk bolunya dari cetakan. Dan untuk cara mengeluarkannya juga sangat mudah. Nah, ini tinggal kita agak tekan-tekan aja seperti ini cetakannya. Nah, langsung dibalik aja sambil ditekan-tekan, memutar. Nah, hasilnya seperti ini ya. Keluarkan aja untuk bolunya dari semua cetakan, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia untuk bolu susu lembangnya setelah kita kukus semuanya. Di sini aku mendapatkan 12 piece bolu kukus dengan cetakan yang berbeda-beda ya bentuknya, dengan ukuran yang lumayan agak besar. Dan untuk ukuran cetakannya atau link pembeliannya nanti aku sertakan di deskripsi box ya. Nah, selanjutnya aku mau tunjukin nih ke teman-teman semua gimana hasilnya. Nah, ini tuh hasilnya sangat lembut ya, saat aku pegang dia ini sangat empuk. Dari tampilannya aja ini sudah menarik. Kalau dijadikan ide jualan itu pasti laris banget. Nah, untuk yang bagian satu ini karena adonan yang coklat tadi sempat kehabisan, jadi aku kukusnya bagian yang adonan putihnya doang. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini cuman untuk contoh aja. Nah, untuk hasilnya dia sangat lembut dan enak banget, manisnya juga pas dan nggak bikin enek. Dan di sini aku mau berikan topping, aku sudah siapkan whipped cream dan keju parut. Atau untuk pemakaian whipped cream bisa diganti dengan buttercream atau glaze ya. Nah, ini aku berikan topping di tengah-tengah bolong cetakannya ya, seperti yang di video. Nah, kalau udah, terakhir kita berikan topping keju parut di atasnya. Atau kalau misalkan keju parutnya mau diganti dengan seperti choco chip, boleh-boleh aja ya. Disesuaikan saja sesuai selera masing-masing. Dan ini dia hasilnya untuk bolu lembang yang sudah kita bikin. Ini lumayan ya hasilnya, lumayan agak gede-gede juga. Dan di sini aku mau kemas ke dalam box seperti ini. Ini untuk boxnya ukurannya 20 x 20 ya. Lalu aku mau alasi menggunakan paper case seperti ini. Lalu ini kita tata aja ke dalam boxnya. Dan untuk ukuran box yang 20 x 20 ini masuk 9 piece bolu susu ya. Bisa banget dijadikan untuk ide hantaran saat hajatan, atau dijadikan oleh-oleh untuk mertua, teman, sahabat, pacar, ataupun yang lainnya ya. Dan dikemas kayak gini kelihatan dia ini lebih mahal ya untuk kuehnya. Padahal ini cuma 2 butir telur aja dan bahannya juga ini termasuk ekonomis. Nah, sekarang aku mau cobain untuk bolunya. Kelihatan ya, ini tuh saat aku potong dia lembut sekali. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resep ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.